Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Sekda, terus yang sebelah tim Pansel, TPRP, PT dan jajaran untuk tindak lanjuti kami punya aspirasi dan sesuai prosedur mekanisme. Adik-adik para gubernur, kebetulan juga ini beliau yang hadir ini Kepala Kesbang Puncak ya, Pak Bernard Morib, saya sangat kenal baik. Yang saya hormati, kami dari pemerintah daerah didampingi oleh Bapak Kapolres Nabire. Saya juga didampingi oleh Kepala Kesbang Pol, diwakili oleh Sekretaris. Saya juga didampingi oleh Kepala Biro Hukum. Jadi mohon maaf adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kami memohon maaf karena adik datang menyampaikan aspirasi. Demo itu memang dilindungi undang-undang, diatur dalam undang-undang. Sepanjang tidak anarkis boleh-boleh saja. Dan memang sudah ada pemberitahuan dari pihak keamanan. Dan pada kesempatan adik-adik demo ini, saya selaku yang tertua sekarang yang ada di Sekretariat Daerah, Pak PJ Gubernur ada ke Jakarta, Pak PJ Sekda ada ke Mansinam, Manokwari, dalam rangka mengikuti kegiatan masuknya pekabaran Injil 170 tahun masuknya Injil di tanah Papua. Tadi kami sudah mendengar aspirasi apa yang telah disampaikan, bahwa ada penolakan atas nama Bapak Petrus Aso yang dinyatakan lolos seleksi mewakili anggota DPRK pemilihan dari DPRPK ya, khusus Papua Tengah, mewakili Kabupaten Puncak. Kalau kita baca aturan yang ada di, bukan undang-undang ya, turunan daripada Undang-Undang 21, itu adalah PP namanya, PP 106 khusus PP 1 matikan satu. PP 106 ini khusus di pasal 52 ya, di pasal 52 ada ayat 3 APC itu, bahwa orang Papua asli yang berdomisili di kabupaten dan berdomisili selama 5 tahun. Kebetulan Bapak Aso juga ini kan orang Papua Tengah juga ya, dan tercatat pernah sebagai anggota legislatif 2 periode di Kabupaten Nabire. Dan saya dengar sejarahnya, beliau juga dari distrik Sina ya, betul kan tidak? Abo, betul toh, dari Sina beliau. Betul. Jadi itu Sinak Kabupaten Puncak toh. Berdekatan dengan Tinggi Nambut. Saya ini hampir setengah dari usia saya ada di Mulia. Adik-adik dong tahu ini, Pak ini beliau nih, Pak Bernard. Jadi saya tahu persis Puncak dengan Puncak Jaya itu Puncak itu anaknya Puncak Jaya. Dan Puncak Jaya itu 5 tahun melahirkan anak. Baru usia 5 tahun sudah lahir anaknya, namanya Kabupaten Puncak. Jadi seperti itu. Pada kesempatan ini kami menyambut baik, menerima baik apa yang menjadi aspirasi apa yang menjadi aspirasi adik-adik, bapak-bapak sekalian. Dan kebetulan saya mulai dari kiri sampai kanan ini, kami ini bukan pengambil keputusan. Gubernur juga tidak bisa mengambil keputusan, karena ini ada panitia seleksi yang menyeleksi, sehingga ada calon-calon yang dinyatakan lolos seleksi
sebanyak 11 orang, dan salah satunya adalah Bapak Evangelis Petrus. Karena ini sudah berkekuatan hukum, tadi saya dengar kami akan tempuh jalur hukum. Silahkan, itu lebih bagus lagi karena ada sarana mencari keadilan. Ada kabupaten ya dengan hal yang sama, mereka juga menempuh jalur hukum, beracara di pengadilan, tidak dibayar, dibiayai oleh negara. Silahkan tempuh jalur hukum daripada kita turun di jalan teriak-teriak, padahal ada sarana yang disiapkan oleh negara. Ketika ada permasalahan, silahkan tempuh jalur, silahkan. Itu yang kami harapkan dari pemerintah daerah. Nah, mungkin sudah terlalu lama kita berdiri semua, adik-adik juga sudah capek. Jadi aspirasi ini kami terima dan kami akan teruskan ke pimpinan. Dan kami berharap pimpinan ini akan menindaklanjuti, memanggil para pihak-pihak yang terlibat di kepanitiaan untuk dimintai penjelasan sehubungan dengan penetapan. Ya, Pak Karo ya. Sure. Kebetulan Pak Karo ini ada hal-hal yang menyangkut hukum secara teknis, mungkin beliau bisa jelaskan sehubungan dengan seleksi DPRK ya, khusus untuk perwakilan di Provinsi Papua. Jadi ya itu tadi, silakan Pak. Memang dalam suatu proses demokrasi memuaskan semua orang itu tidak sesuai aturan berdasarkan jumlah penduduk. Kita jatah kursi, sedangkan yang mendaftar 300 orang. Terbanyak di Tanah Papua. Terbanyak di Tanah Papua. Kenapa bisa terbanyak? Karena kita terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan, hal-hal yang berbeda. Transparan. Oleh sebab itu, kalau ada yang tidak terpilih, mungkin karena yang di sini nih semua orang-orang terbaik di Papua Tengah yang dipilih, yang terpilih. Kalau semua baik dan semua pintar, hanya butuh 11 kursi saja. Kalau kebetulan tidak terpilih, yang mungkin. Tapi kalau dibilang soal kompetensi, pasti mereka percaya diri maju sebagai ini punya kompetensi. Tapi karena itu cuma jatahnya cuma 11. Kalau kita pun mengangkat lebih dari itu, kita salah lagi. Pemerintah salah lagi kan? Pansel salah lagi. Karena memang sudah aturannya seperti itu. Ya. Jadi silakan ada ketidakpuasan, kita udah negara ini sudah menyiapkan sarananya orang untuk mencari keadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.